Dek, yang lainnya dengerin ya, teman kalian lagi presentasi. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izin mempresentasikan hasil uji kompetensi Junior Engineering NC dan NC, yang dimana kami dari kelompok 1 terdiri dari 10 orang. Selanjutnya, mulai dari pendahuluan perkembangan teknologi di bidang manufaktur, mendorong tuntutan kualifikasi tenaga kerja yang presisi, efisien, dan adaptif terhadap sistem otomasi, yang dimana penggunaan mesin numerical control dan komputer numerical control menjadi pilar utama dalam pemrosesan komponen bermutu tinggi pada industri modern. Oleh karena itu, uji kompetensi untuk skema Junior Engineer NC dan CNC diselenggarakan sebagai sarana validasi serta penjaminan mutu terhadap pemahaman teknis dan keterampilan praktisi serta sesuai standar industri. Selanjutnya, Kerja itu tujuannya menilai tingkat pemahaman dan penguasaan teknis peserta dalam mengimplementasikan dan program CNC dan NC, memberikan pengakuan formal atas kualifikasi peserta sebagai junior engineer, kemudian memastikan siap lalu kerja mulai dari pembahasan gambar teknik hingga proses pemasiran memenuhi prosedur keselamatan dan tolak ukur industri, kemudian dapat meningkatkan daya saing profesional, rasa percaya dan kredibilitas portofolio keahlian di bidang engineering, NC dan CNC. Kemudian terakhir itu menggunakan kriteria rekrutmen tenaga kerja bersedia tinggi yang mampu meningkatkan respons human error. Selanjutnya itu project timeline itu 20 Agustus kemarin kita melakukan desain CAD tenaga kerja, kemudian memastikan ukuran alat potong, membuat report, tes tulis, dan hari ini menyelidiki lembar jawab, jawaban, kemudian presentasi hasil kompetensi. Selanjutnya Poin pembahasan pada presentasi kali ini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada operational plan, lalu ada pemilihan tool, lalu menentukan parameter yang digunakan sama pengguna, lalu yang keempat ada setting ACS, serta yang ada pembuatan program yang buat sendiri. Yang pertama kita masuk ke operational plan terlebih dahulu, yang di mana benda ini adalah benda kerja yang dilaksanakan selama uji kompetensi ini berlangsung, memiliki material aluminium yang diproses dengan mesin CNC Hyundai via iCut 400 yang ada di mesin yang ada di bengkel teknik manufaktur. Operational plan-nya sendiri, yang pertama ada facing menggunakan end mill diameter 10, lalu ada juga contouring menggunakan end mill diameter 10, lalu ada pocketing dengan end mill diameter 8, serta ada proses drilling menggunakan drill motherboard berukuran 8 diameter. Lalu ada juga cutter yang digunakan. Pertama, sebelumnya cutter yang saya nilai-nilai dari cutter yang digunakan ini saya ambil dari standar tools dari Nokia, yang dimana jika dilihat dari angka-angka uji kompetensi yang kemarin saya dapatkan di mesin, itu akan masuk ke dalam tooling yang dimana akan masuk ke dalam setting selanjutnya. Sedangkan untuk nilai-nilai ini saya ambil dari katalog. Yang pertama ada end mill diameter 10 dengan tool number T1, lalu ada mata bore diameter 8 dengan tool number 2, lalu selanjutnya ada juga end mill diameter 8 dengan tool number 3. Kemudian di sini ada untuk penyetingan tool untuk setting MKS atau Machine Coordinate System. Di sini kita menggunakan mesin milling Hyundai iCut 310. Untuk metodenya titik nol benda kerja ditentukan di permukaan atas lambung sebagai Z0. Untuk di sini ada gambar centropic. Di sini fungsinya untuk menentukan titik nol pada sumbu X dan Y, dan untuk zero setter di sini untuk menentukan titik nol sumbu Z. Baik, untuk setting tool ada beberapa langkah. Yang pertama itu memilih tool yang akan di set tool. Yang kedua ada kalibrasi zero setter dan simpan di atas ragum, lalu tentukan tool hingga zero setter pada posisi 0. Dan yang terakhir input nilai ZZ sebesar 50 sebagai kompensasi ketinggian zero setter. Nah, setelah setting tool maka diperoleh hasil yaitu T01 minus 264,69, T02 minus 186,81, dan 03 minus 270,03. Nanti ada pun setting benda kerja yang dilakukan oleh kelompok ini, yang dimana alat tersebut menggunakan untuk sisi-sisi dari benda kerja menggunakan center fix,
Dan untuk sisi untuk tingginya atau Z-nya itu menggunakan bisa menggunakan jangka sorong atau menggunakan zero setter. Tetapi kebetulan kemarin kita praktiknya menggunakan zero setter, juga menggunakan jangka sorong untuk memvalidasi apakah zero setter benar atau tidak. Nah, untuk tahapan kerjanya sendiri, yang pertama itu memanggil center fix atau tool center fix untuk setting benda kerja dengan tool nomor 13 dan setting RPM dalam keadaan 600 RPM. Selanjutnya yaitu memilih Mr. Workpiece yang ada pada LCD di mesin CNC, lalu pilih fitur yang ditujukan, di mana fitur yang kami pilih yaitu fitur titik nolnya berada di tengah-tengah benda kerja. Selanjutnya, lakukan setting benda kerja dan menentukan center fix pada benda kerja sesuai urutan, di mana pada LCD pada mesin CNC sendiri terdapat P1 hingga P4 yang dimana LCD tersebut pun menunjukkan P1 bidang sebelah kiri, P2 bidang sebelah kanan, P3 bidang depan, dan P4 bidang belakang. Dan selanjutnya yaitu set WO. Lalu ada tambahan untuk setting Z pada workpiece atau benda kerja menggunakan jangka sorong. Nah, setelah itu kami menentukan parameter dengan rumus kecepatan spindle M sama dengan di garis 1000 per saja. Lalu kecepatan potong itu FS dengan M kali F kali M. Dan itu adalah aksinya melakukan kolom ini yang mana yang menggunakan 37. Lalu C-nya itu yang berarti 80. Pertama matching dengan parameter M-nya itu adalah 2546 dengan M-nya 10. Untuk yang ketiga ada pocketing. Pocketing menggunakan endmill diameter 8 mili. Untuk frame yang didapat ada 3183 dan VC-nya 9955 meter per menit. Dan yang keempat ini ada drilling menggunakan board diameter 8 mili dengan FM 3183 FM, VC-nya 141,28 mm per menit. Selanjutnya setelah perencanaan di awal sudah matang, selanjutnya tentunya perlu dimasukkan G-code ke dalam mesin. Sebelum dimasukkan G-code, tentunya G-code harus dibuat dulu. Jadi seperti mengacu pada operation plan, kita mengacu pada proses pembuatan dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan pertama yaitu facing dengan toolpad kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah preview workflow-nya. Di sini workpiece juga sudah ditentukan bahwa nilai XY-nya itu di minus 25 dan plus 25. Yang artinya nilai 00 koordinat pada benda kerja itu ada di tengah-tengah sesuai apa yang tadi disetting pada mesin. Selanjutnya untuk kontur luar, idenya karena memang ada pada saat pemotongan langsung dengan menggunakan meter diameter 10 di ujung-ujung sini nantinya masih ada sisa. Jadi idenya adalah kita menggunakan kontur yang lebih sesuai pada rancangan, tapi kita offset dulu. Jadi yang kita makan dari luarnya dulu sedikit, lalu bertahap sampai mendekati ukuran yang ada pada kontur luarnya. Lalu selanjutnya pembuatan pocket. Di sini kita menggunakan M8 karena memang titik radius di sini adalah R4. Selanjutnya untuk terakhir kita menggunakan center drill dan drilling. Di sini center drill dan drilling untuk mendapatkan fitur lubang pada benda kerja. Kurang lebih ini ada simulasinya. Ini tahapan awal, kita facing 2 kali. Di sini masuk ke pembuatan kontur luar. Jadi kita sedikit-sedikit dari yang paling luar dulu, secara bertahap dengan kedalaman pemakanan 1 mili 1 mili. Lalu bertahap lagi, ini yang fase 2 untuk kontur luar. Dan ini yang terakhir untuk pembentukan geometri sesuai rancangannya. Selanjutnya yang fase 3 pembuatan pocket.
Dan terakhir center drill dan drilling. Secara hasil kurang lebih seperti ini, secara isometrik dan top view-nya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya. Nah sekarang sesinya sesi tanya jawab. Bisa ditampilkan dari yang pertama dulu. Dari belum nggak usah yang tadi sini kan poin pembahasannya kalau di sesuai yang di sini kan kalian ada yang merancang ya pakai Siemens NX katanya di sini. Maksudnya desain model. Nah, desain modelnya di sini nggak dimasukkan ya nanti dimasukin materinya ya desain modelnya kalian tapi karena di situ nanti ada inset history pembuatan atau perancangan model ini berarti kan kamu historinya ada kan sudah tahu kan ya historinya baik software SolidWorks ataupun NX kan sebelah kiri historinya kalian membuat sketch kemudian extrude ya. Di sini kan nggak ada yang nggak dibahas nanti dibahas karena pembahasannya masih termasuk merancang tuh pembuatan model kemudian pembuatan G-code terus nanti OP ya seperti itu operation plan pemilihan tool parameter sesi program pembuatan program pakai simulator. Oke lanjut nanti dari sini operation plan materialnya apa aluminium diproses dengan mesin ini. Oke lanjut slide berikutnya ini OP nya cornering, offsetting, berikut lanjut. Nah di sini pemilihan cutter. Nah cutternya apa sih? Yang pertama diameter 10, yang motherboard diameter 8. Materialnya terkait. Ya Pak. Hanya ini berpacunya ke katalog yang diambil. Berarti kan dan di akunnya kan banyak kita pakai terkait ya. Lanjut. Yang selanjutnya itu angle diameter 8 dengan material 8. Nanti lagi sebelum. Nah di sini kan masing-masing itu daftar masih full. Kalau untuk dari katalog kan pasti ada speknya berapa PC yang direkomendasikan kemampuan potongnya di situ ditampilkan ada kan kalau lihat dari standar harusnya ada ya masing-masing kalau terkait kan ada speknya pasti berapa kemudian kemampuan sekali motongnya ada namanya apa jadi pokoknya mah kemampuan sekali potongnya berapa ada maksimal ya baik ini jenis cutternya kan ya solid ya bukan yang inset ada dijelasin lagi ya tentunya nggak untuk parameter sendiri kan harus dari katalog lanjut kalau ini alat tanya entropik buat apa entropik buat nentuin signal X simbol X sendiri. karena kan sebagai pemusat ya buat setting koordinat kalau itu zero setter setting tunggu oke berikutnya ini tahapan yang itu yang akan setting tool nah berarti tahapan untuk ini berarti udah masuk ke mesin kalau di mesin berarti kan pertama setting tool dulu berikutnya jadi sudah kerja di setting tool T1 minus itu berapa apanya itu? Tulengnya bukan fokus ya tuleng jadi cara mengecek tuleng kenapa itu di sini kan nilainya berapa? Minus 264 kenapa nilainya minus? Jadi dianggap dari apa itu? kompos. Dari situ ke titik benda kerjanya itu turun. Kalau tuleng sendiri itu sebenarnya apa sih ukuran bagian mana tuleng? Tuleng berarti panjang tuh. Nah di panjang itu berarti ada jarak dari mana ke mana. Berapa sih jarak cutter misalkan tuleng itu definisinya kayak gimana?
jarak antara home post itu ke antara, kalau misalnya ke yang pertama tadi ke zero setter itu dari ke lambung, terus yang kedua kalau misalnya ke benda kerja berarti dari home post ke permukaan benda kerja paling atas. Ya. Berarti kan kalau di situ jarak minus itu dihitung dari sebenarnya gitu ya, dari gate 00 sin terhadap Pertama lambung. ujung si cutter ya, terhadap misalkan akhirnya terhadap apa yang referensinya apakah benda kerja ataupun meja atau ragu ya. Nah nanti tulengnya sendiri itu berapa sih? Ada yang tahu? Ada gambaran nggak? Kayaknya belum tahu. Sebenarnya kan ada panjang tuh, salah satunya kalau kita pakai alat bantu simpan ya kayak holdernya, nanti kan ukur dari ujung itu terhadap titik nol, nah dari titik nol referensinya di mana. Kalau di spindle mesin itu ada nolnya, ada akses pas spindle mesin gitu kan ya. Nah itu dihitung dari situ nolnya sampai ke ujung tadi, ya. Ujung si alat potong itu. Nah itulah panjang tulengnya berapa. Memang ada minus 200 sekian. Kira-kira sama kamu kemarin ada nggak jarak sekitar? Kalau itu kita buatkan jadi 200, nah, enggak kan? Jadi itu kan di situ. Cuma kalau itu adalah angka tadi dari 00 mesin terhadap acuan kita setting yang buat tambahannya. Pagi kan sana? Lanjut. Nah itu dikurang sebenarnya kalau mau ininya mah setelah setting tool terhadap referensinya di mana tuh? Terhadap apa namanya? Kemarin bukan meja, atas permukaan gabung. Kemudian si tool itu dijadikan alat setting buat 00 benda kerja kan? Pakai salah satu tuh. Nah itu kan kamu sebenarnya nanti pengurangan itu kalau benda kerja settingnya MCS-nya atau WCS-nya di mana? Block offset-nya masih ingat block offset? SPO-nya di mana? Di kalau sumbernya titik referensinya dari tengah-tengah berapa? Enggak kan tahu block offset ya 54 sampai berapa? Oh iya. Kan di situ kalau pernah kerja. Soalnya kan ada selisihnya berapa gitu kan ya. Dari jet yang di 54 sama dengan yang di tuleng, nanti kan pengurangannya biasanya hasil tuleng tadi. Jadi ketahuan. Terserah masalah nilainya plus atau minusnya, yang intinya nanti kalau dikurangi bisa jadi tuleng. Ini langkahnya ambil topik, kemudian pilih mesin workpiece RPM 600. Lakukan setting bekerja dengan memasukkan topik. Next. Nah di sini ini material aluminium, PC-nya dari mana? Nah, ada tabelnya yang bisa ditampil. Oh. Dari tabel yang ini materialnya apa tadi? Aluminium. Masuk kemana? Misalkan logam ringan. Kemudian bahannya apa? Karbait katanya. Terus berapa PC?
Hah? Oh, ya berarti kan tadi masih kenapa beda dengan pertama, katanya PC-nya 80 sampai sekian. Sama referensi Pak, referensi pertama ST37. Jadi ya makanya kenapa jadi berubah aluminium. Dan angkanya masih, kenapa angkanya nggak dirubah sekalian ya. Saya kan mau nanya kenapa jadi aluminium dan tadi ST37 ya. Ah, jadi jet. Nah nanti akan terkait di PC ya, PC-nya ya kalau City of Tadinya tadi logam ringan udah berapa, jadi coba selain yang sebelumnya berapa ya, maksudnya nanti diperbaiki. Nah di sini materialnya aluminium ya tadi di situ tuh. Karena tadi mah pas dia lagi presentasi kan ST37 kenapa jadi aluminium tapi PC-nya nggak sekali dirubah. Makanya kalian harus sinkron dari awal. Kalau material aluminium ya, material alat motor karbait, masa PC-nya cuma masih yang tadi bukan ST37 material yang akan dipotong. Kalau PC itu hubungannya dengan apa? Alat motornya kan. Dan ini masih yang Alat foto ASS ya, sudah diganti ya. Nah, dia betul apa? Nah sekarang kalau maksi apa tadi PC-nya berapa untuk karbait? Kalau berapa? 400 sampai? Wah, hebat gedenya. Yang dianggapnya segitu, ini udah secara hasil empirisnya, hasil pengujian ya, khususnya pakai MSICB kan masih sama ya. Sekarang kalau diameter 8 PC-nya ambil ya yang terkenal 400, RPM-nya berarti berapa? 15.000. Berarti berapa? Nah, 15.000. Untuk safety faktornya kalau dalam praktek permesinan CNC berapa maksimal atau kapasitasnya maksimal spindle itu RPM-nya berapa maksimal speed? Kan faktornya bukan hanya rumus sih, sudah benar ya. Cuma kalau kita menentukan juga kita membuat seorang program mau proses mesin ini, faktor apa yang harus diperhatikan? Salah satunya spesifikasi mesin tadi, spindlenya berapa. Kalau kamu secara perhitungan, apalagi kalau faktornya makin kecil, kebayang kan ya. Nah, berapa maksimal RPM mesin? Jadi harus itu, faktor itu harus diperhatikan juga. Maksudnya untuk mesinnya kan ini, berarti kan kita asumsikan ini. Jadi tetap aja kita kasih limit. Karena kalau dia milih kan nggak ada jalan limitnya, Pak Buki ya? Jarang milih nggak pernah. Jalan limitnya. Mungkin mesin itu kalau biasanya kalau mesin, nah kayak faktor itu mesin makin misalkan spindlenya tuh kecil, mesinnya masih kecil, berarti si spindlenya motornya, nah itu pasti biasanya RPM lebih bisa 20.000 atau berapa makin kecil. Tapi kalau mesinnya gede buat kerja misalkan mengerjain yang besar, jarang yang sampai 10.000 atau 25.000, mungkin 5.000 juga jarang. Salah satunya itu faktornya apa? Bukan salah satu faktornya apa, kenapa mesinnya kalau misalkan spindlenya makin gede atau bangunan ini kenapa? Contohnya kalau lebih gampangnya di mesin bubut atau di mesin milling mungkin cutter passing ya. Kalian kan ya passing apa biasa kali potong cutter diameter 100 gitu. Nah terus mesin itu kan mesin gede gitu.
Nggak mungkin kan mesin kecil itu kan terbatas juga. Ya. Benar nggak? Untuk casingnya pasti ada maksimalnya. Kain kan tadi holdernya. Nah kenapa kalau mesin-mesinnya gede jangan RPM-nya tinggi? Karena memang daya potong itu kan nanti ngaruhnya sama torsi Pak. Sedangkan torsi sama RPM itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan memang kita butuh torsi besar, pasti RPM kecil. Ya salah satu pemilihannya yaitu tadi kalau mesinnya gede, kemudian ininya ini, kemudian RPM-nya maksimalnya misalkan bisa sampai 10.000, kebayang nanti dipakai mungkin kayak baling-baling pesawat. Ya, itu faktor. Nah, berarti kan tadi udah diberi aja itunya ya. FR, NX, dari terus secara rumus tanah lanjut. Ini casing ya. Next. Udah tadi itu banyak proses aja kan kalian. Ya paling itu aja ya tambahannya tadi yang untuk karena tugasnya kan saya nanti kamu benerin tambahin. Kita hanya buat ini aja kalian kan membuat program ada G-code teknik. Berikutnya lagi, tambah lagi. Oke, ya itu aja tambahannya. Ya, ya sama-sama. Selesai. Sip. Tinggal ini wajah saya yang belum ini. Kurang? Udah ya. Udah sip, udah. Selanjutnya. Berapa menit lama Pak? Hah? Assalamualaikum.